Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B, program studi teknik informatika. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang tugas 2 materi sistem informasi geografi. Jadi langsung saja kita bahas. Pada soal pertama itu, jelaskan tentang elemen sistem informasi geografi dalam dunia nyata. Langsung saja kita jawab. Jadi kita ambil contoh. Di sini ada sebuah bangunan, di mana pada bangunan ini di elemen sistem informasi geografi itu kita juga harus memperhatikan informasi lokasi dan informasi atribut atau tabel, di mana pada informasi lokasi ini memiliki bentuk, yakni menampilkan gambar sebuah titik koordinat dari informasi bangunan atau kampus Unidayan. Kemudian ada informasi atribut atau tabel, di mana pada pembahasannya itu dia menginformasikan nama dari kampus atau Unidayan, alamat Jalan Yosudarso, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kemudian jumlah fakultas 9, jumlah prodi 15, di mana semua ini diketahui dari sebuah informasi lokasi. Dan tanpa informasi atribut, informasi lokasi ini juga tidak bisa kita ketahui apa yang terdapat di lokasi tersebut melalui informasi atribut tabel, ya. Baiklah, lanjut pada soal berikutnya. Kemudian soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan data spasial? Baiklah, langsung kita jawab. Jadi, data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya itu seperti jalan, sungai, pemukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. Dan model data spasial ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada model data raster dan model data vektor. Mungkin itu jawaban saya. Lanjut pada soal berikutnya. Oke, jadi pada soal nomor 3 ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Kita mulai dulu dari data vektor. Baik, langsung saja kita jawab. Jadi, data vektor ini memiliki sifat diwakili oleh simbol-simbol atau fitur-fitur titik, poin, garis atau line, dan area poligon. Dan data vektor tersimpan dalam koordinat tertentu, ya. Dan berikut adalah penjelasannya. Di sini ada data titik atau poin, di mana pada koordinatnya itu dia tanpa panjang dan luas. Contohnya seperti posisi rumah, kantor, pasar, dan lain-lain. Kemudian ada line atau garis dengan titik koordinatnya memiliki panjang dan tidak memiliki luas. Contohnya jalan, sungai, pipa air, kabel listrik, dan lain-lain. Kemudian ada area atau poligon, memiliki titik koordinat awal dan akhir yang sama, mempunyai panjang dan luas. Contohnya seperti batas wilayah, pulau, danau, bangunan yang luas, dan lain-lain.
Mungkin itu penjelasan saya terkait pengertian dari vektor. Lanjut pada data. Mohon maaf sebelumnya, maksud saya itu yakni adalah model data raster pengertiannya. Jadi data raster merupakan data yang sederhana yang tersimpan dalam kotak-kotak grid yang membentuk sebuah bidang. Adapun bentuknya itu seperti kotak grid yang disebut dengan piksel. Kemudian ada posisi piksel yang dinyatakan dengan baris KX dan kolom KY. Contohnya seperti gambar yang di-scan, gambar digital atau citra dengan format BMP, JPG, TIFF, dan lain-lain. Kemudian ada citra satelit digital, yaitu ada Landsat, Spot 5, dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan saya terkait pengertian dari data raster. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dan berikut adalah contoh model data vektor. Dan bentuk dari data vektor itu bisa berupa titik untuk elemen objeknya seperti titik koordinat, dan berikut di samping ini adalah titik koordinat vektor. Contoh titik koordinat vektor. Kemudian bisa berupa garis atau line. Contohnya itu seperti kabel jaringan. Kemudian ini adalah bentuk dari titik koordinat vektornya. Kemudian bisa berupa sebuah area, bentuk area sungai, dan berikut adalah titik koordinat vektornya ya. Kemudian bisa berupa bentuknya itu bisa berupa jalan raya, dan berikut adalah titik koordinat vektornya. Kemudian bisa berupa permukiman bumi atau surface elevation, dan berikut adalah titik koordinat vektornya. Ini di samping ya, bisa kita lihat. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Berikut soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut? Baiklah, langsung saja kita jawab. Jadi, data non-spasial atau atribut adalah sebuah data atribut yang bentuknya itu disimpan terpisah dari data spasial. Kemudian setiap fitur data spasial itu terhubung dengan tabel atribut, yaitu tabel atribut titik untuk fitur atau vektor titik, kemudian vektor garis, dan ada vektor area. Mungkin itu penjelasan saya terkait soal nomor 5 ini. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kita masuk pada soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. Baiklah, langsung saja kita jawab. Baiklah, jadi hubungan antara data spasial dan data atribut itu adalah data spasial disebut juga dengan gambaran. Data spasial disebut dengan gambaran di peta yang berupa titik, garis, atau pola. Sedangkan data atribut adalah fungsinya sebagai informasi yang ada pada data spasial. Karena data atribut berupa data informasi yang ditampilkan di tabel-tabel, misal ID, nama kabupaten kota, simbol ini namanya apa. Jadi data atribut itu seperti keterangan yang menjelaskan dari data atribut.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih.